Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian nikmat iman dan Islam, uh, sehingga hari ini kita kembali berkumpul di majelis ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya ketika menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Baik, seperti biasa kita murojaah sebelum sebelum kita melanjutkan di ayat-ayat setelahnya. Barakallahu fikum, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ana mohon bimbingan Ustazah. Nah, Surat Nuh ayat 3 dan 4. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ani hendaklah tu'budu, kamu menyembah Allah wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi iza jaa la yuakhirul Inna ajalallahi iza jaa la yuakhir. Law kuntum ta'lamun. Yaghfiru, mengampuni, lakum, bagi kalian, min, dari dzunubikum, dosa-dosamu, wa yuakhirkum, dan dia menangguhkan kamu, ila, sampai, ajalin, waktu, musamma, tertentu. Inna, sesungguhnya, ajala, ketentuan, waktu, Allahi, Allah, iza, apabila, jaa, bila telah datang, la, tidak, yuakhir, ditangguhkan, lau, jika, kuntum, kalian adalah, ta'lamun, kalian mengetahui. Barakallahu Al-Quran. Baik, selanjutnya silakan. Saya saja. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kameranya udah dibuka belum? Ini bentar dulu saja. Kamera udah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Inna arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya, an andir, berilah peringatan, kaumaka, kaummu, min qabli, sebelum, an ayyatiyahum, datang kepada mereka, azabun alim, azab yang amat pedih, ya Ustaz. Azab yang amat pedih. Iya, betul. Barakallahu. Alhamdulillah. Qala ya qaumi. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala, maka dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi. Ya qaumi,
Wahai kaumku, ini sesungguhnya aku lakum kepadanya nadhirum Oke. mubin Apa tadi lakum artinya? kepadamu, Ya, kepadamu apa kepadamu saja. Saya tadi pada lakum. Nadhirun. kepadamu nadhirum mubin nadhir mubin pemberi apa pemberi penjelasan Peringatan. memberi isbir memberi peringatan dan penjelasannya saja. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Udah dikasih tahu isbir. Tadi kan habis ngebahas kayaknya lupa nih kayaknya gitu jadinya. Selanjutnya Ustazah, mohon bimbingannya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Inna sesungguhnya arsalna telah datang kepada kalian Kepada arsalna aku telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila kepada kaumnya bahwa anzir berikanlah peringatan kaumaka kaummu min dari qaubli sebelum bahwa ya tiahum sebelum datang kepada mereka azab alim yang pedih. Iya. Dia berkata Nabi Nuh, ya qaumi, kaumku ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nazirum pembawa peringatan mubinun yang jelas atau yang Iya. nyata. Nah, barakallahu fiik. Pak Fikri barakallahu sazati. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya saja. Iya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Ina sesungguhnya arsalna kami telah mengutus ila kepada Nuhan. Nuh qaumihi kepada kaumnya an anzir berilah peringatan min dari qabl sebelum akan ya yahum yaitu mendatangi mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inilakum azirum mubin. Qala dia berkata, ya qaumi wahai kaumku ini sesungguhnya lakum apa maksud lakum bagi kalian nazirun memberi peringatan mubin menjelaskan tentang kebenaran. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan. Selanjutnya saya Ustazah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah a'budu, kamu menyembah Allah. U'budu. Eh? U'bud. U'bud ya, Bukan ubud. bukan i'bud. Ma'bud. Iya. Hendaklah u'budu, kamu menyembah Allah, wattaqu, dan bertakwalah, wa ati'un, dan taatlah. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahu idza jaa la yuakhar law kuntum ta'lamun. Yakfir mengampuni, lakum bagi kalian, Allah min dari zunubikum dosa-dosamu, wa yuakhirkum dan dia menangguhkan kalian, ila sampai ajalin waktu musamma tertentu. Inna ajala sesungguhnya ketentuan Allah idza apabila jaa bila telah datang, la tidak, yuakharu ditangguhkan, lau jika, kuntum kalian adalah ta'lamun mengetahui. Shadaqallahul azim. Insyaallah, barakallahu fikum. Masih ada yang belum? Saya Ustazah, insyaallah. Ya, silakan. Ayat 1 sampai 2 insyaallah Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna sesungguhnya kami, arsalna kami mengutus, Nuh ila qaumihi kepada kaumnya, anzir bahwa berilah peringatan atau peringatkanlah, berilah peringatan qaumak kepada kaummu, maka min dari min qabl sebelum, min qabli ayyatihum datang kepada mereka, nadhirun peringatan, azabun alim, azab yang pedih. Jadi sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepada Nuh, telah kami utus Nuh, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, bahwa berilah peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya nadhir, adab yang pedih, peringatan yang pedih. Ayat kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala berkata Nuh, ya qaumi wahai kaumku, ya qaumi ini sesungguhnya aku, nadhirun memberikan peringatan, ini nadhirum
Inni Qala lakum. ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nadhirum memberi peringatan yang jelas, yang nyata. Iya, Itu insyaallah sudah. barakallahu fiik. Masya Allah. Ada ya Allah. Barakallah. Insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustazati. Wa Barakallahu fiik. jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Sudah semua? Masih ada ya? Masih saya sekarang Ustazah. Iya, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Inna sesungguhnya. Ya Ustazah? Nah, silakan lanjut. Ya. Inna sesungguhnya arsalna kami telah mengutus Nuh alaihissalam ila kepada qaumihi kaumnya hendaknya andir dia memperingatkan kaummu min qabli sebelum ayatiyahum datangnya kepada bahwa datangnya kepada mereka gimana nih? Adzabun alim, azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala dia telah berkata ya qaumi wahai kaumku ini sesungguhnya aku lakum kepada kalian nadhirum pemberi peringatan mubinun yang nyata. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Selanjutnya saya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayat 3 dan 4. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ani'budu, sembahlah Allahu Allah, wattaquhu dan bertakwalah kepadanya, wa ati'uni dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum, mohonlah dia mengampuni lakum kalian min dari dzunubikum dosa-dosa kalian wa yuakhirkum dan kalian diberi tangguh ila sampai ajalin waktu musamma yang telah ditetapkan. Yeah.
Inna ajalallahi, sesungguhnya ketetapan Allah itu idza jaa, apabila telah datang, la yu'akhir, tidak dapat tidak dapat Kan? ditangguhkan, betul ya. Lau kuntum, sekiranya kalian taklamun, kalian mengetahui. Sampai sini ya Ustazah. Ya, barakallahu fiik, insyaallah. Jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Bu Nafidah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 1 dan 2. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Inna, sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutus Nuh ila kepada qaumihi, kaumnya, bahwa anzir, berilah peringatan kaumaka, kaummu, min dari qabli sebelum, bahwa ya'tiyahum, akan datang kepada mereka azabun azab, alimun, pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum, pemberi peringatan, mubinun, jelas. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fikunna jami'an. Alhamdulillah, sudah selesai semua ya setorannya. Ya, sudah. Barakallahu. Baik, kita lanjut ayat setelahnya. Sebentar, bisa nggak saya share ya? Kelihatan nggak Umahat? Ada Ustaz Yati. Apa Ada. Ustaz ini surah apa Ustaznya? Apa? Iya, sebentar. Iya. Ada. Qala rabbi. Insya Allah tetap surah Nuh. Oh, nggak kelihatan sama saya malah ya. Udah, Ustazah. Sebentar. Sudah ada Ustazah, layarnya udah sudah. Sebentar. Ya, baik. Kita lanjut di ayat yang kelima ya. Lanjut, langsung terjemahkan saja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Qala berkata, yakni Nuh berkata, Rabbi inni, ya Rabbku, inni sesungguhnya aku, da'awtu, aku telah menyeru. Da'a, ya da'u. Da'awtu, aku telah menyeru, qaumi, kaumku, laylan wa nahara. Laylan di waktu malam, wa nahara dan di waktu siang. Falam yazidahu du'ai illa firara. Falam, maka tidak ya. Falam, maka seruanku tidak. Yazidahum, menambah mereka. Du'ai, seruanku, illa kecuali firara, lari. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka semakin menjauh, semakin lari. Jadi semakin lama berdakwah semakin menjauh. Summa inni da'awtu qaumi, mana? Benar ya? Wa inni dan sesungguhnya aku kullama, setiap kali, da'autuhum, menyeru mereka, litaufira lahum, litaufira, agar engkau mengampuni. Jadi ini keluhannya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Litaufira, supaya engkau mengampuni, lahum, kepada mereka, ja'alu asabi'ahum. Ja'alu, mereka memasukkan, mereka menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, mereka masukkan jari-jari mereka, fi, ke dalam, adhanihim, telinga-telinga mereka, wastawsyaw, dan mereka menutup, thiyabahum, baju mereka, thiyab, wa asarru wastakbaru istikbara, wa asarru, dan mereka tetap, pada kekafiran mereka, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, istikbara, dengan sangat sombong. Istikbara itu artinya sangat sombong. Saya ulang kembali. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka, menyeru untuk beriman kepada Allah, agar engkau ya Allah mengampuni mereka, mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga mereka dan menutup mukanya, menutup wajahnya dengan baju mereka, dan mereka tetap mengingkari, mengkafiri, serta menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat. Wastakbaru istikbara. Kemudian ayat selanjutnya, Tumma inni da'autuhum jihara. Summa, kemudian, ini sesungguhnya aku, da'autuhum, telah menyeru mereka. Aku telah menyeru mereka. Jihara, secara terang-terangan. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman, menyeru mereka untuk beriman kepadamu, jihara, dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
Summa, kemudian, ini sesungguhnya aku. Jadi kalau inna sesungguhnya kami, ini sesungguhnya aku, a'lantu, aku telah menyatakan, aku telah membuat i'lan, apa namanya itu, mengumumkan, ya. Aku telah menerangkan lahum kepada mereka, wa asrartu, dan aku telah merahasiakan lahum kepada mereka israra, secara diam-diam atau secara sir, ya, secara sembunyi-sembunyi. Saya ulang kembali. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ya. Aku astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku katakan, istaghfiru, mohonlah ampun rabbakum kepada Rabbmu. Kepada Rabbmu. Jadi ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, aku katakan kepada mereka, istaghfiru, minta ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah Rabbakum kepada Rabbmu, innahu sesungguhnya dia, Ya, Allah, kana ghaffara, maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursili, niscaya dia mengirimkan. Dia mengirimkan as-samaa, dari langit, alaikum, atas kalian, midrara, hujan lebat. Ya. Midrara, hujan lebat. Nanti kita akan lihat tafsirannya di sini. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdidukum, dan dia memberimu atau memanjangkan, itu mad, ya, dari kata mad, ya, panjang. Kalau dalam bahasa sini itu mad itu panjang. Maksudnya memberikan hujan yang terus-menerus, ya. Kemudian kalau di sini wa yumdidukum, dan dia memanjangkan, ya, bi amwalin, dengan harta, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum, dan menjadikan kamu, bagi kamu, anhara, sungai-sungai. Jannatin. Ya, jannat, ya, kebun-kebun, ya. Jannat, kebun-kebun, wa yaj'al, dan menjadikan, lakum, bagi kalian, anhara, sungai-sungai. Artinya apa? Saya ulang kembali artinya, dan memperbanyak harta kalian, membanyakkan harta kalian dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebunmu, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Yang tadinya tidak ada air, kekeringan, jadi airnya menjadi mengalir. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum, mengapa kalian, la tarjuna, ya, tidak mengharapkan, la tarjun, kalian tidak mengharapkan, lillahi, bagi Allah, waqara, kebesaran. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Itu maksudnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak percaya, la tarjun, tidak percaya, lillahi, bagi Allah, waqara, ya, kebesaran, ya, kebesarannya. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad, dan sungguh, dan sesungguhnya, khalaqakum, dia telah menciptakan kalian, atwara, beberapa tingkatan.
Apa jadi begini? Nah, Selanjutnya, alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Alam taro, apakah kalian tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana? Khalaqa, menciptakan. Allahu Allah. Bagaimana Allah telah menciptakan sab'a samawat, sab'a, 7 langit. samawat, langit, tibaqa, artinya tibaqa, Bersusun. Apa ya? tabaqan au tabaqa, ya. Susun, ya, bersusun. Bertingkat-tingkat. Tidak kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara nuran, fihinna nuran. Wa ja'ala, dan dia menjadikan al-qamara, bulan, fihin, fi, di dalamnya, fihi, padanya, nuron, cahaya. Wa ja'ala, dan menjadikannya syamsa, matahari matahari, sirajan, Sirajan sebagai, itu sebagai pelita. ya, misbah, ya, sebagai pelitanya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah menciptakan kepadanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu, dan Allah, ambatakum, telah menumbuhkan untukmu, minal ardi, dari bumi, dari tanah, nabata, dengan Tumbuh-tumbuhan. nabata, tumbuh-tumbuhan. Tsumma nu'idukum fiha. Tsumma nu'idukum fiha, kemudian Dia mengembalikan kamu Pihak ke dalamnya. ke dalamnya. Ke dalam mana maksudnya di sini? Ke dalam bumi. Ya, ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja. Wa yukhrijukum, dan mengeluarkan kamu kembali, ikhraja, dengan sebenar-benarnya keluarnya. Jadi nanti pada hari kemudian, maksudnya di sini, kemudian nanti kamu akan dikembalikan bumi tersebut, yakni meninggal. Wa yukhrijukum, kemudian membangkitkan kembali, ikhraja, dengan sebenar-benar kebangkitan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wallahu, dan Allah, ja'ala lakum, ja'ala, menjadikan untukmu, al-arda, bumi, bisata. Bisata sebagai hamparan. Sebagai hamparan. Oh. Ya, sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Litasluku, supaya kamu menjalani, salahkah untuk jalan-jalan, menjalan, minha, di dalamnya, subulan fijaja. Jalan. Supaya kamu melalui, salak itu supaya kamu melalui, minha, daripadanya, subulan, dengan jalan-jalan, fijaja, yang luas. Baik, barakallahu fikum. Mungkin banyak ya hari ini ya, karena enggak terlalu banyak penjelasannya, insyaallah. Kita masuk pada ayat kelima. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah mempelajari bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diutus ke permukaan bumi ini untuk berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, dan turunnya ayat ini menghibur kepada Rasulullah SAW, di mana pada masa itu Rasulullah SAW mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy, bahkan tekanan-tekanan dari keluarganya sendiri. Maka dengan turunnya ayat ini menghibur Rasulullah SAW bahwa bukan kamu masih awal. Ada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Nuh adalah seorang
Rasul yang pertama diutus ke permukaan bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai ulul azmi, ya. Ulul azmi minar rusul, ya, salah satu dari rasul yang telah mendapatkan cobaan yang begitu berat, ya. Mendapatkan satu kaum yang mana kaumnya itu sulit untuk menerima dakwahnya, ya. Dikatakan bahwasanya 950 tahun itu waktu yang sangat panjang, sementara Rasulullah SAW baru memulai dakwahnya. Maka ini menunjukkan bahwa ayat ini menghibur Rasulullah SAW dengan tekanan-tekanan yang Rasulullah SAW dapat. Di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Bahwasanya Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Nuh alaihissalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni, di sini ada kata Rabbi. Kalau kemarin di sini di offline saya di sini ada yang bertanya, perbedaan kenapa di sini diartikan dengan Robku, padahal tidak menunjukkan Robbi, ya. Hanya Robbi saja. Dan hampir seluruh di dalam Al-Quran itu ketika para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada menunjukkan Robbi, tapi hanya Robbi saja. Di sini salah satunya di ayat ini Allah Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabbku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, ya. Lailan wa nahara. Siang dan malam. Di waktu malam maupun siang. Di waktu malam maupun siang, ya. Di sini ada tafsirannya di bawah ini yang warna hitam ini. Qala Nuh Rabbi inni da'autu qaumi ilal iman bika wa ta'atik fil laili wan nahar. Ya. Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa sesungguhnya aku sudah mengajak kaumnya, sudah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu, wa ta'atik, untuk mentaatimu, baik siang maupun baik malam maupun siang. Di sini diawali dengan kata al-lail, malam, bukan siang dulu, tapi malam dulu baru siang. Menunjukkan apa? Bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya itu lebih mendahului malam daripada siang. Dan Nabi Nuh itu lebih suka berdakwah di waktu malam daripada di waktu siang. Kenapa? Karena di waktu malamnya semuanya berkumpul. Jadi para kaumnya itu sudah selesai dari kesibukannya di waktu siang. Maka di sini dimulai dengan malam, kemudian siang. Jadi lebih banyak berdakwah di malam hari daripada di siang hari, karena di siang hari itu banyak aktivitas bekerja, ya. Jadi waktunya Nabi Nuh alaihissalam itu diisi dengan dakwah. Dan semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diisi dengan dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah fattabi'uni." Ya. Katakanlah Muhammad bahwa inilah jalanku. Ya. Ud'u ila Allah, maka serulah mereka ajaklah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, dan aku berserta dengan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kata Robbi di sini ini adalah ungkapan bahasa doa seorang nabi, menunjukkan bahwa seluruh nabi itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bahasa kelembutan. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahasa kelembutan. Rabbi inni, ya Rabbku. Ya. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu perbedaannya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu ketika kita mengungkapkan ibuku, kita mengatakan ummi, ya. Bapakku abi. Tapi kalau di bahasa Arab ketika para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Jadi itu tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ya. Tapi kalau di
diakhiri dengan ada ya di situ, ayat mat. Rabbi itu menunjukkan bahwa ini bukan ungkapan doa, tapi ini adalah ungkapan khabar. Ya. Seperti di sini, qaumi, kaumku. Alam yaziduhu du'ai illa firara. Alam yazidahu, akan tetapi mereka tidak menambah, ya. Du'ai, doaku atau seruanku, mereka tidak bertambah. Illa firara, melainkan mereka semakin menjauh. Ya. Maka seruan itu hanyalah menambah mereka dengan menyeru mereka, dengan Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, itu semakin mereka itu menjauh dari Nabi Nuh. Walam yazidhum du'ai lahum ilal iman illa haraban wa iradan anhu. Jadi dengan seruan Nabi Nuh alaihissalam itu tidaklah menambah jumlah mereka, tidaklah menambah dekat kepada Nabi Nuh, ya. Tidaklah menjadikan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan haraban, ya. Melainkan semakin menjauh. Melainkan semakin menjauh, ya. Semakin Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, semakin mereka menjauh. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin didekati mereka, semakin mereka menjauh, ya. Semakin mereka berpaling. Jadi beginilah para dai itu, para orang yang penyeru, yang menyeru di atas jalan kebenaran, kadang-kadang kita mendapatkan tekanan. Selain Rasulullah SAW mendapatkan tekanan, selain Nabi Nuh alaihissalam diejek, ya, juga mereka itu semakin menjauh dari dakwahnya. Dan untuk para dai seluruhnya, ya, sampai akhir zaman, mereka akan merasakan hal yang sama. Hal yang sama. Maka di zaman-zaman ini pun ada sebagian dai itu ketika mereka menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung berhenti ketika mereka mendapatkan tekanan-tekanan. Dan seharusnya di sini melihat dari apa yang telah dilalui oleh para nabi, di mana mereka itu harus bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang dai, seorang penyeru, orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mestinya harus bersabar di atas jalan tersebut. Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam sedih, ya. Karena bukannya semakin mendekati, ya, semakin mendengar apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, maka malah semakin menjauh. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga seperti itu. Ya. Seperti yang siapa kemarin itu yang bertanya, apakah ada kaitannya di surah Al-Kahfi? Ya, hampir sama ya. Kalau di surah Al-Kahfi itu, di mana Rasulullah SAW sangat sedih karena orang-orang Quraisy tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW sangat bersedih, ya, sangat bersedih, sehingga turunlah ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ada sifat kasih sayang di dalam hatinya, ya, ada sifat kasih sayang, berharap bahwasanya orang-orang Quraisy ini, karena orang-orang Quraisy ini adalah kaumnya Rasulullah SAW, dia berasal dari Quraisy, bahkan paman-pamannya sebagian tidak mengikuti Rasulullah SAW seperti Abu Lahab, ya, menentang Rasulullah SAW, kemudian Abu Thalib, ya, juga tidak beriman sampai akhir hidupnya, dan ini membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Tapi inilah keadaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang yang ia kehendaki dan tidak memberikan hidayah kepada orang yang tidak dikehendaki. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, ya, karena yang berikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Nabi Nuh alaihissalam
dan juga para nabi-nabi sebelumnya, para rasul-rasul sebelumnya, mereka betul-betul berada di atas kesabaran. Betul-betul mereka sabar menghadapinya. Terutama di kisahnya Nabi Nuh ini, semakin lama semakin menjauh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Jadi dakwah ini para umahat sekalian, dakwah ini adalah jalan para nabi dan rasul. Maka ketika kita pun mengajak keluarga kita, mengajak saudara kita, mungkin orang tua kita atau anak-anak kita, maka kita hanya mengajak ya semampu kita, ya, ajak mereka dengan keyakinan bahwa mereka mengikuti. Adapun selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman kepadamu, ya. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum, supaya engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum, ya. Ja'alu, mereka memasukkan, ya, asabi', jari-jari mereka, fi adhanihim, di dalam telinga-telinga mereka, wastawshaw thiyabahum, dan mengambil pakaian mereka, menutupi wajah-wajah mereka dengan bajunya. Di sini ada kata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, maksudnya bahwa asabi'ahum, ya, jari jemari mereka. Jadi karena mereka ini kaumnya banyak, ya. Jadi bukan hanya satu dua tapi banyak, ya. Di sini menunjukkan jamak, ya, menunjukkan jamak. Jadi tangan-tangan para kaumnya itu, jadi tidak mungkin penafsiran yang pertama itu tidak mungkin semua jari-jari ini bisa masuk ke kuping karena nggak muat, ya. Jadi satu dari jari-jari para kaumnya itu masukkan ke dalam kupingnya masing-masing. Itu menunjukkan seperti itu. Adapun yang kedua, penafsirannya bahwa saking tidak sukanya Nabi Nuh mendakwahi mereka, jadi seolah-olah semua jari-jarinya itu ingin dimasukkan ke kuping mereka supaya mereka benar-benar tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Jadi itu ada dua. Benar-benar mereka ingin memasukkan semua tangannya supaya tidak mendengarkan sama sekali. Wastawshaw thiyabahum, dan menutupi wajah-wajah mereka dengan pakaian mereka. Dan kemudian mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Jadi betapa kerasnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menutup telinga mereka agar mereka tidak mendengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Juga mereka menutup wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka benar-benar ingin Nabi Nuh merasakan kesedihan karena mereka tidak mau mendengar apa yang ada di dalam dakwahnya Nabi Nuh. Bayangkan umahat, ketika seorang ada di dalam sebuah majelis, ya, kemudian tidak ada satupun yang mau mendengarkan, bagaimana perasaan seorang? Ketika yang kecil saja, ketika kita di rumah, anak-anak kita berkumpul misalkan, kemudian kita memberikan nasihat kepada, tapi anak-anak di depan kita itu semuanya menutup kuping, bagaimana perasaan? Sedih lah Ustazah. Ya, seperti itulah, ya. Bahkan dan Nabi Nuh alaihissalam merasakan kesedihan mendalam seperti ini, dan juga yang dirasakan oleh semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking sedihnya, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang-orang Quraisy, ya, begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tidak menerima dakwahnya, tapi juga memberikan siksaan kepada para sahabat yang ingin ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah pelajari di surah Al-Jin kemarin itu pergi ke Taif, ya. Berharap di sana mereka diberikan
kemudahan. Berharap orang-orang Taif itu mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata pun di sana pun Rasulullah SAW ditolak, bahkan dibuat Rasulullah SAW seperti orang gila, dilempari batu. Dan bahkan kalau orang Arab itu dilempari batu itu seperti halnya meremehkan seseorang, seperti orang yang tidak punya wibawa sama sekali. Ya, kalau seorang itu dilempari batu seperti dia melempari, mengusir binatang. orang gila, ya, orang gila. Dan inilah Rasulullah SAW merasakan seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Sedih, ya. Saking sedihnya Rasulullah SAW tidak tahu lagi mau arah jalan pulang, sehingga Rasulullah SAW beristirahat di kebunnya Utaibah. Dan disitulah Rasulullah SAW menjelang sholat subuh, Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Kemudian maka para jin-jin inilah berkumpul mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Dengan turunnya ayat ini juga sebagai penghibur kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, summa inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya aku mendakwahi mereka secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Summa inni da'autuhum ilal iman zahiran ilna ya ghairi khafa. Bahwa sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh alaihissalam, menyeru mereka ke dalam keimanan secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Mungkin kita berpikir bahwa mungkin mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh secara sembunyi-sembunyi, karena setiap orang itu kan beda-beda. Ada orang yang ketika ada misalkan tabligh akbar, semangat untuk datang ke majelis karena rame-rame. Tapi ada juga model orang-orang yang sebagian orang itu tidak suka ketika terang-terangan, tapi modelnya ingin dinasihati itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Misalnya mungkin datangin ke rumahnya, kemudian ngobrol, kemudian dari situ nanti dia mendapatkan nasihat, kemudian mendapatkan hidayah. Jadi setiap orang itu beda-beda. Dan di sini dua-duanya sudah dijalani oleh Nabi Nuh. Ya. Sudah dijalani dengan secara diam-diam, secara terang-terangan. Ya. Maka di sini ada kata summa, kemudian. Jadi setelah sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka, menyeru mereka secara sir, maka di sini ada tempo, menunjukkan ada jarak. Wallahu a'lam berapa lamanya, ada jarak bahwa Nabi Nuh kemudian merubah yang tadinya secara sembunyi-sembunyi menjadi jihar. Begitu juga dengan Nabi SAW. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi, ya, karena khawatir diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu baru secara terang-terang. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian setelah melakukan secara sembunyi-sembunyi, summa inni da'autuhum, kemudian aku pun mendakwahi mereka secara terang-terangan. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Tsumma inni, kemudian aku a'lantu, ya, menyeru mereka. Tsumma inni a'lantu, kemudian aku menyeru mereka secara terang-terangan, wa asrartu lahum israra, kemudian juga secara diam-diam. Tsumma inni a'lantu lahumud da'wah bi sautin murtafi'. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, kemudian setelah melakukan beberapa metode, a'lantu lahumud da'wah. Aku menyerukan dakwah itu secara terbuka, bi sautin murtafi', dengan suara yang besar, ya, maksudnya jihar, ya. Dalam satu keadaan dia melakukan dakwah secara terang-terangan, wa asrartu biha bisaut khafiyin,
fi halin ukhra. Dan keadaan yang lain, satu keadaan yang lain itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, inilah metode dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Faqultu istaghfiru rabbakum kana waffara. Faqultu liqaumi, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku katakan kepada kaumku, ya, salu rabbakum ghufrana dzunubikum, ya. Aku berkata kepada kaum, mintalah ampun kepada Rabbmu, ya. Aku berkata kepada kaumku, mintalah ampun dzunubakum, ya, untuk dimaafkan dosa-dosa kalian. Wa tubu ilaihi min kafarakum, ya. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran kalian. Innahu ta'ala kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun, liman taba min ibadihi wa raja'a ilaihi. Siapa yang bertaubat kepadanya dari hamba-hambanya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya dengan menyuruh untuk istighfar, banyak istighfar. Tapi kaumnya tidak merasa bersalah ketika disuruh banyak istighfar, ya. Tapi kaumnya di sini tidak merasa bersalah. Mereka merasa benar, dan ini penyebab seseorang itu sulit untuk istighfar. Sulitnya seseorang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya berada di atas kebenaran. Nah, ini sulitnya. Sehingga menimbulkan sifat sifat berlebih-lebihan, ya. Ya. Jadi berlebih-lebihan dalam melakukan sebuah dosa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya akan mengirimkan hujan kepadamu yang sangat lebat. Ya. Jika engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan lebat dari langit. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan lebat dari langit, azizan mutatabi'an, yang terus-menerus, karena pada masa itu mereka merasakan kekeringan. Mereka merasakan kekeringan, ya. Jadi binatang-binatangnya pada mati, kemudian sawah, ladangnya juga kekeringan, maka mereka diberikan iming-iming oleh Nabi Nuh alaihissalam, jika kalian beriman kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dari segala dosa-dosa kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Yunzilullahu alaikumul matar azizan, yang sangat lebat, yang sangat kuat, mutatabi'an, yang terus-menerus, ya, tidak berhenti-henti. Wa yumdid bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan niscaya Allah akan memperbanyak harta kalian, yumdid, memperbanyak, ya, harta kalian, wa banina, dan anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum midrara, dan juga sungai-sungai. Artinya apa? Di sini ada tafsiran di bawah. Kasirku amwalakum wa auladakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta-harta dan anak-anak kalian, wa yaj'al lakum hadaiq, ya, menjadikan kebun-kebun kalian yang indah, yang kalian bisa menikmati buah dan keindahannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan sungai-sungai untuk kalian, dan dengannya kalian bisa mengairi sawah-sawah kalian dan minum untuk diminum oleh hewan-hewan ternak kalian. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam menawarkan kepada kaumnya, ya, untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka tidak merasa bersalah, maka Nabi Nuh alaihissalam mengiming-iming mereka, menawarkan kepada mereka, jika kalian istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, jika kalian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini tawaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan wa yumdidukum bi amwal wa banin, ya. Allah memberikan kekayaan, ya. Bi amwal, kekayaan, wa banin, dan harta. Yang bi amwal dengan harta, wa banin, dan anak keturunan yang banyak. Ya. Kemudian yang keempat, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ya. Ditawarkan bahwa jika kalian ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, niscaya kalian kebun-kebun kalian akan diairi sungai, juga sungainya. Wa yaj'al lakum jannat, niscaya kebun-kebun kalian itu akan menjadi subur, wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai dan juga ada aliran-aliran sungai yang mengalir. Semuanya ini adalah asbab yang membuat seseorang itu menjadi kaya. Artinya bahwa semua dari istighfar tadi menjadi sebab seseorang itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Nuh menawarkan kepada mereka? Karena dia tahu bahwasanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala banyak hati yang dipenuhi oleh dunia, dan sifat manusia seperti ini. Sifat manusia itu demikian, senang dengan harta, ya. Oleh karena itu, ya, seseorang yang mendorong untuk berbuat kesyirikan, ya, karena mungkin ada faktor dunia, ya. Karena kebanyakan dari faktor dunia. Ada orang yang meminta sesuatu di gunung-gunung, di batu dan kuburan, itu untuk apa semua? Untuk supaya mereka itu ingin mendapatkan dunia, ya, mendapatkan dunia. Banyak orang yang bertawassul, ya, bertawassul meminta dunia, semuanya itu meminta dunia, meminta harta, meminta kedudukan, dan itulah kebiasaan manusia. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua urusan kalian akan ada jalan keluar. Kemudian di dalam surah Syura juga disampaikan bahwasannya alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kalian ingin hati kalian tentram, hati kalian tenang, maka banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengeluhkan. Jadi datang seseorang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kekeringan di kebunnya. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab bahwa istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi seseorang yang mengeluhkan kemiskinannya, kekurangan ekonomi. Kemudian Hasan Al-Basri juga menjawab dengan banyak-banyaklah istighfar. Ada juga seseorang yang datang mengeluhkan belum memiliki keturunan, ya, tidak memiliki anak. Maka kata Hasan Al-Basri, istighfar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang demikian, ya, banyak-banyaklah istighfar. Maka para ulama memahami bahwasanya umatnya Nabi Nuh saja diperintahkan untuk banyak beristighfar. Juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kalian dari kebaikan-kebaikan, dari nikmat-nikmat, maka itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsi. Apa saja yang menimpa kalian dari keburukan, ya, niscaya itu berasal dari diri kalian sendiri. Wa ma arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Kemudian dalam surah Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum."
wa ya'fu an katsir. Ya. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka semuanya itu berasal dari hasil dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Jika semua kesalahan itu, jadi ini hanya sebagian kecil dari kesalahan kita yang ditimpakan dengan azab tersebut. Ya. Karena jika semua kesalahan manusia itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kehidupan di dunia ini karena manusia itu selalu berbuat kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan manusia tersebut, sehingga bagian yang terkecil itulah yang ditimpakan azab kepada mereka. Oleh karena itu dalam beberapa asar para ulama mengatakan bahasanya mana zalal bala bidambin wala rafa'a illa bittaubah. Tidaklah turun satu musibah itu, tidaklah turun bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala bidambin, melainkan karena dosa, wala rafa'a, dan tidaklah diangkat, dihilangkan dari bala tersebut illa bittaubah, melainkan dengan taubat. Oleh karena itu di sini pentingnya banyak istighfar, baik apa yang kita ketahui, yang kita secara amaliyah kita paham bahwa ini adalah kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun apa yang kita tidak sadari, Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wala huzn wala adha wala wammin hatta syaukata yusyarikuha illa kaffaratallahu biha min khatahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit, suatu keletihan, suatu kekhawatiran, kesedihan, juga tidak ada gangguan serta kesusahan, bahkan duri yang melukai, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapus baginya dari kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan musibah yang menimpanya, dari musibah tersebut. Jadi apapun yang menimpa kita, mungkin karena kita kelelahan, kesedihan, atau mungkin penyakit yang kita derita, ya. Apapun yang menimpa kita dari kesedihan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari dosa-dosa kita disebabkan dari apa yang menimpa kita. Jadi hubungan antara musibah dan kesalahan itu sangat erat sekali. Setiap musibah yang menimpa kita, maka dosa-dosa kita diampuni. Dan tidaklah musibah menimpa seseorang kecuali dari kesalahan orang tersebut. Dan obatnya dari kesalahan tersebut, obatnya kesusahan adalah bitaubah, dengan taubat. Karena semua manusia di dunia ini sudah pernah ditimpa musibah. Mungkin musibahnya berbeda-beda. Ujiannya berbeda-beda. Ya. Kullu bani Adam khata'. Ya. Setiap bani Adam itu, setiap anak keturunan itu memiliki kesalahan, memiliki dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa itu dengan bertaubat. Jadi semuanya dengan taubat, istighfar. Kemudian di ayat berikut, yakni ayat yang ke-13, di sini Nabi Nuh alaihissalam berikan metode lain, ya, kepada kaumnya. Yang tadinya itu ditawarkan dengan dunia, ditawarkan dengan harta, ditawarkan dengan kebun-kebun yang indah, ditawarkan dengan sungai-sungai, ya, ditawarkan dengan dunia. Maka di ayat ke-13 ini, ya, Nabi Nuh berbeda, ya. Jadi Nabi Nuh memberikan metode lain, yakni membangkitkan rasa takut kepada kaumnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh berkata bahwasanya, mengapa kamu tidak takut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian tidak takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya. Malakum ayyuhal qaum
Mengapa kalian wahai kaumku la takhafuna? Ya. Kalian tidak takut dengan kebesaran Allah Subhanahu dan keagungannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian tidak takut? Wa qad khalaqakum tawara. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian atwara dalam beberapa tahapan-tahapan, dalam beberapa tingkatan. Jadi kalau manusia itu ingin mentadaburi Al-Qur'an, memahami ya bagaimana cara mereka mendapatkan hidayah di situ, maka mereka itu bisa melihat satu saja penciptaan manusia, keberadaannya di dunia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun satu demi satu dari ciptaannya, yakni penciptaan manusia. Beberapa tingkatan. Wa qad khalaqakum min atwarum mutadarrijah, ya. Nutfah, thumma 'alaqah, thumma mudghah, thumma idhaman wa lahma, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari beberapa tahapan-tahapan kejadian. Dari setetes nutfah, ya. Thumma 'alaqah, kemudian segumpal darah, ya. Thumma mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Thumma idhaman wa lahma, kemudian idhaman, ya, dibungkus dengan tulang, walahma, dan daging menjadi utuh. Ini tahapan-tahapannya. Dan apa yang dilakukan ini semuanya tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada di bumi ini. Walaupun seandainya manusia itu berkumpul, ahli-ahli, ya, berkumpul untuk menciptakan satu bayi saja, mereka tidak akan mampu. Ya. Ini salah satu yang seharusnya kita bisa berpikir, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakni proses penciptaan manusia dari rahim ibu, ya. Dari rahim seorang ibu yang mana diketahui sejak dahulu sampai kepada akhir zaman, ya. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua paham bagaimana cara penciptaan manusia tersebut dari tahapan ke tahapan. Walaupun pada masa itu belum ada teknologi, ya. Karena mungkin di antara mereka ada yang keguguran. Itu menjadi pelajaran bagi mereka. Kalau mereka keguguran dalam waktu hanya sebulan, maka mungkin hanya berupa darah. Tapi kalau mereka keguguran semakin lama, janin itu maka akan semakin membesar. Jadi ini adalah menjadi pengetahuan bagi mereka, dan mereka itu semuanya paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia setahap demi setahap. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi Nabi Nuh alaihissalam membangkitkan rasa takut kepada kaumnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kemudian yang kedua, alam taro kaifa khalaqas samawati tibaqa, ya. Apa kalian tidak memperhatikan? Alam tanzuru, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa khalaqallahu sab'a samawati, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, ya. Yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Di sini Nabi Nuh menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasanya Allah menciptakan langit disusun dari 7 lapis langit yang besar-besar. Dan semua manusia tidak ada yang mampu melihat sekali tatapan itu dari ujung ke ujung, itu enggak ada. Saking besarnya langit tersebut. Kemudian bertingkat-tingkat. Kemudian selanjutnya wa ja'alal qamara fihinna nuran wasyamsa siraja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan padanya cahaya, ya. Wa ja'alal qamara fi hadhis samawati nuran, dan menjadikan bulan sebagai di langit itu sebagai cahaya.
wa ja'ala asy-syamsa misbah, dan menjadikan matahari itu sebagai pelita, ya, sebagai lampu untuk menerangi seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Maka di sini Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya bahwa jika tidak ada matahari, kita pasti akan kedinginan. Dan semua itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa manusia meminta. Tanpa manusia meminta. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan. Allahu ansya'a asalakum minal ardi insya'a. Allah Subhanahu wa taala ciptakan asal mula kalian dari tanah, ya. Mengapa kalian tidak takut, ya? Mengapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kalian berasal dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke bumi tersebut, tanah tersebut. Wa yukhrijukum, dan suatu saat nanti ketika hari kiamat tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian kembali. Mengeluarkan kalian dari tanah tersebut. Dengan kebangkitan yang sebenar-benarnya. Mengapa kalian tidak takut? Wa ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda mahhidah bisat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, memiliki dataran, mahhidah, memiliki dataran sebagai nikmat yang luar biasa. Litasluku minha subulan fijaja. Litasluku fiha turukan wasi'ah. Agar kalian bisa berjalan menapaki bumi yang luas ini. Allah Subhanahu wa taala bentangkan, ya, bumi ini untuk menjadikan kita leluasa untuk berjalan. Memudahkan manusia kemana saja yang ingin datangi. Ya. Di sinilah sampai ayat 20 ini metode-metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Yang pertama, mereka tawarkan kepada mereka itu hal-hal dunia. Jika kalian ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah mereka dibangkitkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mungkin itu ya. Jadi walaupun di sini adalah nabi, ya, ditujukan kepada para nabi, maka semua itu sama seperti kita. Jika kita mengajak teman-teman kita, orang dekat kita untuk misal ke majelis ilmu atau mengajak mereka kepada kebaikan, maka metode-metode seperti inilah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Yang pertama, kita ajak kepada mereka bahwa semua apa yang taqillah ya ja'allahu, semua apa yang kita lakukan, ya, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahan itu, kesulitan-kesulitan itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mungkin cukup ya untuk hari ini 20 ayat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut di ayat 21 tentang masih berkisar kisahnya Nabi Nuh, cara mendakwah kepada kaumnya. Ya. Hafalannya satu orang berapa ayat saja? Tadi kan dari ayat berapa tadi ya? Dari ayat 1 sampai 5 ya? Dari ayat 5 sampai 20. Saja. Karena ini kan nggak terlalu panjang ya, mungkin 3 ya.
satu orang 3 ya, 3 ayat ya. 3 ayat Ustazah. Baik. Ya karena pendek-pendek sih insya Allah. 20 Sebenarnya sih 3 5 ayat. Mana? 23 ayat itu dong tanggung. Tanggung ya. Jadi berarti Iya. 4 ayat ya, 4 ayat berarti satu orang ya. Ya. Ya, insya Allah bisa ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Baik, boleh Lirik-lirik buka nggak apa-apa Al-Quran ya, boleh. Ustaz, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya suruh hafal ini kalau terlalu berat. Ya boleh baca ya, baca Al-Quran. Dan insya Allah lama-lama juga bisa ngafal nanti insya Allah. Ahsannya baca Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Ya. Kecuali kalau nanti mentok nggak ada yang nggak paham, boleh lirik-lirik sekali-kali. Terjemahannya. Lah, Bas. Udah pada pinter-pinter saja. Ya, saya lihat Allah. banyak Masya Allah pinter-pinter ya sudah ikut belajar bahasa Arab juga Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga menambahkan kita semakin pahamnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Kita cukupkan ya, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jazakallahu khairan sajati. Wa jazakillahu khairan. kasiran Ustazah. Fi Wabillahi amanillah. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu